Cahaya pagi membanjiri ruang kuliah saat Profesor Sharma berbicara kepada ratusan mahasiswa hukum. Rohan, seorang siswa muda dan bersemangat, dengan tekun mencatat, matanya mencerminkan ambisinya. Profesor Sharma's voice echoes. Dalam kehidupan bernegara, hukum dan ketertiban adalah fondasi. Tanpa itu, kekacauan akan merajalela. Profesor Sharma menyatakan, menekankan pentingnya hukum. Profesor Sharma menjelaskan bagaimana pemerintah pusat dan negara bagian bekerja sama. Setelah kuliah, Rohan mencari Profesor Sharma, mengetuk pintu kantor dengan lembut, dengan penuh antisipasi. Profesor Sharma menyambut Rohan dengan senyum hangat, mengundangnya ke dalam ruangan yang dipenuhi suasana ilmiah. Rohan bertanya, "Profesor, apa tantangan terbesar dalam administrasi hukum dan ketertiban di India?" "Korupsi, Rohan," jawab Profesor Sharma. "Korupsi menggerogoti sistem dari dalam di tengah hiruk pikuk kota yang semarak." Rohan berjalan sendirian, sosok yang terisolasi menjelajahi jalan yang ramai. Matanya membelalak tak percaya saat dia menyaksikan tindakan yang mencolok. Seorang polisi menerima suap, pertukaran rahasia seorang pedagang kaki lima, transaksi gelap yang terjadi di depan mata. Rasa jijik dan marah menyelimuti Rohan. Wajahnya menjadi topeng kekecewaan dan tekad yang membara. Beban kenyataan menghantamnya. Korupsi tidak lagi abstrak, tetapi noda nyata. Suara Rohan tegas dengan keyakinan, memecah kebisingan kota. "Saya tidak akan menjadi bagian dari ini." Sistem administrasi hukum di India diatur dalam berbagai tingkatan. Tingkatan ini mencakup kepolisian lokal hingga pengadilan tinggi. Mahkamah Agung merupakan puncak dari sistem peradilan. Setiap tingkatan memiliki peran khusus dalam menjaga ketertiban umum. Setiap tingkatan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Struktur ini dirancang untuk akuntabilitas dan distribusi kekuasaan yang adil. Korupsi merupakan tantangan signifikan dalam sistem administrasi hukum di India. Korupsi menghambat efisiensi dan kepercayaan publik. Kurangnya sumber daya berkontribusi pada masalah penegakan hukum. Penanganan kasus menjadi lambat akibat kurangnya personel terlatih dan infrastruktur modern. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam penegakan hukum. Sistem pelaporan kejahatan online adalah salah satu contoh pemanfaatan teknologi. Analisis data prediktif juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi. Reformasi kebijakan yang berfokus pada pelatihan, akuntabilitas, dan independensi lembaga penegak hukum sangat penting. Pada zaman Hindu kuno, desa-desa di India mengandalkan sistem keamanan komunal. Sistem ini menekankan tanggung jawab kolektif untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Zamindar sebagai tokoh terkemuka memegang peran penting dalam sistem ini. Zamindar memikul tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan desa. Penduduk desa bekerja sama untuk memastikan keamanan lingkungan mereka. Sistem ini mencerminkan struktur sosial dan tanggung jawab bersama pada masa itu. Pada masa pemerintahan Mughal, sistem keamanan diorganisasikan
dengan lebih baik. Subedar adalah pejabat penting yang bertanggungjawab atas keamanan provinsi. Fausdar bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di distrik-distrik. Tanader bertanggungjawab atas keamanan di tingkat yang lebih kecil, seperti kantor polisi. Kotwal berperan penting dalam menjaga hukum dan ketertiban di kota-kota. Setelah keruntuhan Kekaisaran Mughal, Inggris membentuk Komisi Kepolisian pada tahun 1560. Komisi ini menghasilkan Undang-Undang Kepolisian 1861. Undang-undang ini menjadi dasar bagi sistem kepolisian modern di India. Struktur warisan kolonial masih mempengaruhi kepolisian hingga saat ini. Undang-Undang Kepolisian 1861 mencerminkan pengaruh era kolonial Inggris. Sistem kepolisian modern India berakar pada undang-undang yang dibuat selama pemerintahan kolonial Inggris. Di India, kewenangan untuk menjaga polisi dan ketertiban umum berada di tangan pemerintah negara bagian. Pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan ini. Setiap negara bagian bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan hukum di wilayahnya. Ini termasuk pengelolaan kepolisian distrik di dalam negara bagian tersebut. Dengan demikian, setiap negara bagian memiliki otonomi dalam menjaga ketertiban dan keamanan internal. Pemerintah pusat memiliki berbagai pasukan paramiliter yang berbeda. Contoh pasukan ini termasuk BSF, CRPF, RAF, dan ITBP. Pasukan-pasukan ini terutama digunakan untuk mengatasi situasi darurat. Mereka juga berperan dalam menjaga keamanan perbatasan negara. Namun, mereka tidak secara rutin terlibat dalam penegakan hukum sehari-hari di tingkat negara bagian. Fokus utama mereka adalah keamanan nasional dan penanganan krisis. Amandemen ke-42 tahun 1996 memberikan wewenang kepada pemerintah pusat. Wewenang tersebut adalah untuk mengerahkan pasukan paramiliter ke negara bagian. Pengerahan ini dilakukan jika terjadi krisis besar di negara bagian tersebut. Tindakan ini seringkali memicu ketegangan politik. Ketegangan muncul karena negara bagian merasa kewenangannya diambil alih. Pengambilalihan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pengerahan pasukan. Sering terjadi pemerintah pusat menetapkan pasukan tanpa meminta izin pemerintah negara bagian. Negara bagian kadang merasa hak mereka dilanggar. Pusat merasa mereka hanya melindungi keamanan. Selanjutnya, animasi secara bertahap menyoroti berbagai bagian gedung. Setiap bagian yang disorot mewakili fungsi-fungsi berbeda dari kementerian. Sorotan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang struktur organisasi dan tugas kementerian. Desain modern gedung mencerminkan pendekatan progresif dalam pemerintahan India. Regulasi nasional dan buku-buku hukum adalah elemen kunci dalam sistem hukum suatu negara. Kementerian memiliki peran penting dalam menyusun dan mengelola regulasi ini. Proses penyusunan regulasi melibatkan koordinasi dan analisis yang cermat. Regulasi yang dihasilkan mempengaruhi seluruh negara bagian dan harus dikelola secara efektif. Kementerian menyediakan dukungan logistik dalam situasi krisis hukum. Dukungan ini mencakup penyediaan pasukan, cadangan, dan peralatan
logistik. Kementerian dapat turun tangan langsung dalam situasi krisis di berbagai negara bagian. Ikon komunikasi darurat menggambarkan respons cepat dalam situasi krisis. Siapa yang berwenang atas hukum dan ketertiban di India? Dalam sistem federal, kewenangan utama berada pada negara bagian. Pemerintah pusat tidak mengendalikan kepolisian daerah secara langsung, kecuali saat keadaan darurat. Intinya, negara bagian memimpin, pusat turun tangan hanya pada kondisi khusus. Kerusuhan Komunal Ahmedabad 2002 menunjukkan gagalnya administrasi hukum dan ketertiban. Polisi gagal mencegah sejak awal. Respon lambat membuat kekerasan cepat meluas. Koordinasi District Magistrate dan Superintendent of Police lemah. Rantai komando tidak sinkron. Intervensi politik menghalangi tindakan tegas, memperlambat keputusan operasional di lapangan. Teori, koordinasi lemah, politisasi kuat, metode kepolisian belum modern, perlu reformasi sistemik. Koordinasi antara District Magistrate, DM, dan Superintendent of Police, SP, adalah hal yang krusial. Pembagian peran yang jelas antara fungsi administratif dan operasional harus ditetapkan dengan tegas. Mekanisme komunikasi yang cepat dan terstruktur sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat waktu dalam situasi darurat. Kepolisian memerlukan pelatihan moden untuk meningkatkan kemampuan aparat. Pelatihan ini mencakup teknik pengendalian massa yang efektif dan aman. Intelijen yang handal penting untuk deteksi dini potensi konflik. Kemampuan forensik yang mumpuni membantu dalam investigasi kejahatan. Pendekatan hak asasi manusia memastikan tindakan polisi sesuai hukum dan etika. Teknologi keamanan moden meningkatkan kecepatan respons dan akurasi pengambilan keputusan. Sistem pengawasan digital memberikan pemantauan yang komprehensif dan real-time. Komunikasi terpadu memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antar petugas. Manajemen krisis berbasis data memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan respons yang tepat. Teknologi meningkatkan transparansi dalam operasi kepolisian. Akuntabilitas kinerja aparat kepolisian ditingkatkan melalui sistem yang terdigitalisasi. Sistem hukum yang adil, profesional, dan berintegritas adalah fondasi utama negara yang kuat. Penegakan hukum yang konsisten menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan harus dirasakan oleh semua, bukan hanya sekadar slogan. Sistem hukum harus bebas dari kepentingan politik untuk memastikan keadilan yang sejati. Studi di India menyoroti dampak koordinasi kelembagaan yang lemah. Politisasi aparat penegak hukum juga berkontribusi pada masalah tersebut. Metode kepolisian yang belum modern memperburuk situasi. Faktor-faktor ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan memicu instabilitas sosial
pelajaran penting bagi Indonesia. Integritas lembaga penegak hukum harus diperkuat. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah prioritas. Transparansi dalam setiap proses hukum harus diutamakan. Sistem hukum yang kuat menjaga ketertiban. Sistem hukum yang kuat menjamin rasa aman dan keadilan. Kepercayaan publik dibangun melalui sistem hukum yang kuat. Terima kasih atas perhatiannya.